Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Oke anak-anak, sekarang pada pelajaran fikih kalian buka buku pada pelajaran 2 tentang sholat, jamak, dan qashar. Kalian buka ya pada halaman 19, disimak dan dibaca bukunya ya. Nah, melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim yang harus dilaksanakan. Namun, kadangkala ada sesuatu yang menyebabkan kita terpaksa untuk tidak melaksanakan sholat wajib tepat pada waktunya. Misalnya, saat kita sedang dalam perjalanan yang sangat jauh dan tidak memungkinkan melaksanakan sholat pada waktunya. Jika kita dalam keadaan demikian, kita masih tetap bisa melaksanakan sholat fardu dengan cara dijamak dan dikosor. Apakah itu sholat jamak dan dikosor? Mari kalian ikuti penjelasannya. Nah, ini ketentuan sholat jamak dan kosor. Seringkali kita mengadakan perjalanan jauh sehingga kesulitan untuk melaksanakan sholat. Namun, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat karena sholat fardu itu wajib ya dikerjakan. Jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Karena Islam tidak memberatkan, kita bisa sholat jamak digabungkan atau dikelompokkan dan qashar diringkas. Hal ini merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala agar manusia tidak meninggalkan sholat fardu dalam keadaan apapun, sebab Allah tidak menghendaki kesukaran pada hambanya. Apakah itu sholat jamak dan qashar? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kamu ikuti uraian di bawah ini. Nah, ini adalah tentang sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan atau yang dikumpulkan atau mengumpulkan, yaitu 2 sholat fardu yang dilakukan pada satu waktu, atau mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu pada sholat-sholat yang ditentukan. Hukum melaksanakan sholat jamak adalah dianjurkan bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sholat jamak. Nah, misalnya menggabungkan sholat zuhur dan asar. Jadi kalian misalkan dalam perjalanan waktunya sholat zuhur, kira-kira tidak sampai ke asar. Nah, dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya, dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktu, tidak boleh digabungkan dengan sholat lain. Jadi sholat subuh tidak bisa dijamak ya. Hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah atau boleh bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Dari sebuah hadis dikisahkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izar tahala qabla an tazigha syamsu akhara zuhra ila waqtil asri summa nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat syamsu qabla ayyartahila sholat zuhri summa rakiba, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ia berpergian sebelum matahari tergelincir,
maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir atau sudah masuk waktu zuhur sebelum ia pergi, maka ia melakukan sholat zuhur dahulu. Kemudian beliau naik kendaraan dan berangkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat karena ada suatu sebab, yaitu bepergian. Hal ini menunjukkan bahwa menggabungkan dua sholat diperbolehkan dalam Islam, namun harus ada sebab tertentu. Sholat jamak boleh dilaksanakan karena salah satu dari dua alasan atau halangan. Jadi sholat jamak itu dilaksanakan karena sebab apa ya? Nah, karena dua sebab ini, yaitu dalam perjalanan jauh minimal 86 km. Menurut kesepakatan sebagian besar imam mazhab, dalam perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Jadi misalnya kalian berpergian untuk tujuan ziarah ke makam Habib, lalu perjalanannya itu jauh, mencapai 86 km atau lebih. Nah, kalian ini diperbolehkan melaksanakan sholat jamak ya. Dalam keadaan sangat ketakutan atau mengkhawatirkan, misalnya saat perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Nah, ini adalah dua cara sholat jamak. Cara sholat jamak dibagi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Apakah jamak takdim itu? Jamak yang didahulukan. Diingat ya, jamak takdim itu ialah jamak yang didahulukan, yaitu menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya menjamak sholat zuhur dengan asar, dikerjakan pada waktu zuhur, 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asyar. Nah, atau menjamak sholat maghrib dengan isya, dilaksanakan pada waktu maghrib, 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Dalam melaksanakan sholat jamak takdim, maka harus berniat menjamak sholat kedua pada waktu yang pertama, mendahulukan sholat pertama dan dilaksanakan berurutan, tidak diselingi perbuatan atau perkataan lain. Pelaksanaan sholat jamak takdim pada sholat yang kedua harus masih berada dalam perjalanan. Jadi kalian masih dalam perjalanan jauh nih, lalu kalian istirahat di waktu sholat zuhur, akan tetapi kayaknya sampai tujuan itu tidak ada waktu peristirahatan di waktu sholat asar. Jadi kalian sholat zuhur 4 rakaat, lalu kalian lanjut sholat asar 4 rakaat, dan saat setelah sholat zuhur itu tidak ada perbuatan atau yang kalian, misalnya kalian mau pipis dulu, kalian mau mengerjakan kegiatan apa dulu, jadi itu dilakukan secara berurutan ya, atau beruntun. Nah, yang kedua adalah jamak takhir, yaitu jamak yang diakhirkan, yakni menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya menjamak sholat zuhur dengan asar, dikerjakan pada waktu asar, atau menjamak sholat maghrib dengan isya. Nah, jadi ini jamak takhir ini dilakukan pada waktu yang di akhir. Misalnya kalian dalam perjalanan
sholat zuhur tapi tidak ada peristirahatan atau daerahnya itu tidak sempat, tidak ada waktu untuk beristirahat. Lalu kalian itu misalnya di waktu asar kalian istirahat, lalu kalian akhirkan dari sholat zuhur ke asar. Atau menjama sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu isya. Adapun saat melaksanakan jama takhir, maka harus berniat menjama dan berurutan. Tidak disyaratkan untuk mendahulukan sholat pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama baru melakukan sholat kedua atau sebaliknya. Jadi bisa melaksanakan sholat zuhur dulu ke asar, atau bisa melaksanakan sholat asar dulu ke zuhur. Oke, sampai di sini dulu ya materinya tentang sholat jama. Kalian simak dan kalian jangan lupa tetap rajin terus belajarnya, dibaca terus buku pikinya ya. Untuk sementara tidak ada tugas karena masih banyak materi yang perlu Bu Nisa jelaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.